Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Matematika Kreatif Tutik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas tentang membandingkan bilangan bulat. Bagi kalian yang baru pertama kali ini gabung dengan channel saya, silahkan like, kemudian subscribe ya, dan tekan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan informasi setiap kali saya mengupload cara-cara praktis pembelajaran matematika, karena pada video-video yang akan datang akan banyak saya bagikan cara-cara praktis agar kalian bisa memahami pembelajaran matematika dengan lebih sederhana dan bisa mengerjakan soal dengan lebih cepat lagi. Langsung saja ya, yuk belajar yuk. Apakah bilangan itu? Bilangan adalah suatu konsep di dalam matematika untuk menyatakan banyaknya sesuatu. Bilangan ini digunakan di dalam kaidah pengukuran atau pencacahan. Simbol dari bilangan adalah angka. Jadi bilangan 25 itu terdiri atas angka 2 dan angka 5. Ada banyak jenis bilangan, misalnya bilangan bulat, bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan komposit, bilangan prima, dan lain-lain. Kita akan membahas secara khusus bilangan bulat. Beberapa hal penting tentang bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif 0 dan bilangan bulat positif. Pada garis bilangan hal ini disajikan sebagai berikut. Kalian perhatikan anak-anak, ini adalah 0. 0 ini memisahkan bilangan-bilangan negatif yang ada di sebelah kiri 0 dan bilangan-bilangan bulat positif yang ada di sebelah kanan 0. Bilangan 0 dan bilangan bulat positif membentuk bilangan cacah. Bilangan bulat positif yang terletak di sebelah kanan 0 ini disebut bilangan asli. Jadi kalau bilangan cacah itu dimulai dari 0 kemudian ke arah kanan yang melingkupi bilangan-bilangan asli atau bilangan bulat positif, sedangkan bilangan asli dimulai dari bilangan positif 1, kemudian bilangan positif 2, bilangan positif 3, dan seterusnya. Paham kan? Jadi kalau bilangan cacah itu dimulai dari 0, tetapi kalau bilangan asli dimulai dari 1. Kemudian bilangan 0 dan bilangan asli membentuk bilangan bilangan cacah. Untuk bilangan bulat negatif ada di kiri 0 ya nak ya. Jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Semakin ke kiri, maka nilai bilangannya itu semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan, maka nilai bilangannya semakin besar. Ada beberapa macam bilangan. Beberapa diantaranya bilangan cacah tadi kita sudah bahas, yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada juga bilangan bulat negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya.
Bilangan bulat positif atau bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan prima adalah bilangan yang tepat punya dua faktor pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Kemudian bilangan komposit adalah bilangan yang lebih dari 1 dan bukan termasuk bilangan prima. Misalnya 6. 6 itu bukan prima dan lebih dari 1. Jadi 6 ini adalah bilangan komposit. 6 bilangan ganjil, yaitu dari negatif tak hingga, kemudian negatif 5, negatif 3, negatif 1, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Berikutnya adalah bilangan genap. Bilangan genap itu dari negatif tak hingga, kemudian negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Yang ketujuh, bilangan genap dari negatif tak hingga, kemudian negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Membandingkan bilangan bulat. Dua bilangan bulat bisa dibandingkan menjadi lebih dari simbolnya seperti ini, sama dengan simbolnya seperti ini, atau kurang dari simbolnya seperti ini. Pada garis bilangan, jika A terletak di kanan B, maka A itu lebih dari B. Sedangkan jika C terletak di kiri A, maka C itu kurang dari A. Tadi sudah saya sampaikan di awal ya nak ya, bahwa pada garis bilangan semakin ke kanan, maka nilai bilangannya semakin besar. Tapi kalau semakin ke kiri, maka nilai bilangannya menjadi semakin kecil. Kita beri contoh saja pada garis bilangan. Ini 0 di tengah, negatif 2 di sebelah kiri 0, 3 ada di sebelah kanan 0. Maka jika kita bandingkan, negatif 2 itu kurang dari 0. Kemudian jika 0 kita bandingkan dengan 3, maka 0 kurang dari 3. Kalau kita lihat dari 3, maka 3 jika dibandingkan dengan 0, maka 3 itu lebih dari 0. Kemudian kalau 0 dibandingkan dengan negatif 2, maka 0 itu lebih dari negatif 2. Betul ya nak ya? Paham kan? Iya. Jadi sekali lagi, pada garis bilangan semakin ke kanan letak bilangan, maka nilainya semakin besar. Kemudian jika semakin ke kiri, nilainya akan makin kecil. Untuk membandingkan bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan bulat negatif yang sangat kecil, kita bisa mengamati dengan angka-angka penyusunnya serta memperhatikan nilai tempat suatu angka. Contohnya bagaimana? Bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibaca 1,
1.234.567. Jadi masing-masing mempunyai posisi yang berbeda. Angka 1 ini tempatnya adalah di posisi jutaan. Bernilai 1 kali 1 juta sama dengan 1 juta. Kemudian angka 2 posisinya adalah ratus ribuan, bernilai 2 kali 100 ribu sama dengan 200 ribu. Angka 3 di posisi puluh ribuan, bernilai 3 kali 10 ribu sama dengan 30 ribu. 4 di posisi ribuan, bernilai 4 kali 1000 sama dengan 4000. Angka 5 di posisi ratusan, bernilai 5 kali 100, jadi sama dengan 500. Angka 6 di posisi puluhan, bernilai 6 kali 10 sama dengan 60. Sedangkan 7 itu di posisi satuan, bernilai 7 kali 1 sama dengan 7. Paham anak-anak? Soal pertama, kita kerjakan soal-soalnya ya, agar kalian lebih mengerti dan lebih paham di dalam penyelesaian soal. Diketahui bilangan bulat positif A dan bilangan bulat positif B. Bilangan A tersusun dari 5 angka, sedangkan B tersusun dari 6 angka. Manakah yang lebih besar? Jelaskan. Oke, siap bos. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Bilangan A itu tersusun dari 5 angka, misalkan A adalah A, B, C, D, E. Misalkan seperti itu. Berarti bilangan A itu bernilai sampai puluhan ribu. Kemudian bilangan B tersusun dari 6 angka, misalkan B itu adalah A, B, C, D, E, F. Berarti bilangan B itu bernilai sampai ratusan ribu. Ratusan ribu itu lebih dari puluhan ribu. Jadi B lebih dari A. Mengerti anak-anak? Soal yang kedua. Hasil panen padi Pak Anjas adalah 456.721 kg. Hasil panen padi Pak Brian adalah 456.750 kg. Siapa yang hasil panennya paling banyak? Jelaskan. Kita kerjakan bersama-sama ya. Hasil panen Pak Anjas adalah 456.721 kg, sedangkan hasil panen Pak Brian adalah 456.750 kg. Angka pertama sampai keempat yakni 4, 5, 6, 7 adalah sama, sehingga penentuannya ada pada perbandingan angka yang kelima. Angka kelima pada panen Pak Anjas adalah 2. Angka kelima pada panen Pak Brian adalah 5. Jadi pada garis bilangan 5 terletak di kanan 2. Jadi 5 lebih dari 2. Sehingga panen yang paling banyak adalah panennya Pak Brian. Asik. Besok kalau kalian jadi petani harus jadi petani yang sukses ya.
Pada video yang akan datang kita akan membahas materi lain dengan cara-cara praktis tentu saja. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya biar kalian mendapatkan informasi setiap kali saya mengupload pembelajaran yang baru. Tetap semangat ya. Bye-bye.